Melanjutkan dari part sebelumnya di mana saat ini Ning Feng dan juga Wang Yu telah sepakat untuk bertemu di sebuah lokasi. Tak lama kemudian, si Wang Yu mulai menyapa rekan-rekan guildnya. Di sana teman-teman pun mengatakan selamat atas keberhasilan transformasi kedua yang kau lakukan itu. Di sini juga sosok dari si Xiao Shen mencoba untuk mengatakan, "Yu, aku sudah memesan kamar pribadi di hotel terbaik di kota. Ayo kita rayakan." Namun sayangnya Wang Yu menolak hal itu. "Maaf, ada hal lain yang harus kulakukan malam ini. Kalian bersenang-senanglah. Kalian akan kundang di malam esok." Dengan apa yang terjadi ini, si Xiao Shen tampak kecewa, namun Wang Yu tetap mengabaikan hal ini. Wang Yu meninggalkan timnya itu. Di sini Xiao Shen tampak kesal karena seakan-akan sosok dari Wang Yu ini telah lupa akan siapa dirinya. Meski begitu, si gadis mencoba mengatakan, "Jangan bilang begitu. Yu bukan orang seperti itu. Dia pasti sangat lelah." Meski demikian, Xiao Shen tetap tidak percaya akan hal itu. Xiao Shen bahkan mengatakan, suatu hari nanti kemungkinan besar Wang Yu akan meninggalkan tim ini sepenuhnya karena dia sudah terlalu kuat. Di malam harinya, Wang Yu dan Ning Feng tengah berada di restoran. Di sana, Ning Feng sangat menikmati sebuah santapan makanan. Di sana juga, si Wang Yu mengatakan kepada Ning Feng, "Terima kasih atas pemberian emblem sebelumnya, karena itu adalah bantuan yang besar." Mendengar hal itu membuat Ning Feng kini sadar bahwa kemungkinan emblem itu adalah salah satu cara untuk peningkatan. Kemudian, si Wang Yu mencoba bertanya kepada Ning Feng di mana Ning Feng bertemu dengan emblem itu. Namun, Ning Feng mengatakan jika dia tidak tahu akan hal itu. Ning Feng kini kekenyangan. Kini, Wang Yu mengatakan, "Oh, jika saja dapat dibeli, aku ingin memberikannya kepadamu dan teman-teman timku." Ning Feng pun sangat paham dengan kebaikan yang dimiliki oleh Wang Yu ini yang selalu menyertakan teman-temannya. Meski begitu, Wang Yu kemudian mengatakan kepada Ning Feng, "Ning Feng, kau jangan menyerah untuk meningkatkan level. Di masa berbahaya seperti ini, punya skill pertahanan diri tambahan pasti akan bermanfaat. Setelah aku menemukan emblem yang tepat untukmu, siapa tahu kau juga dapat membuka profesi baru." Meski mendengar hal itu, Ning Feng mengatakan, "Naik level sendiri sangat merepotkan. Punya orang sepertimu adalah hal yang aku butuhkan." Mendengar hal itu, Wang Yu sedikit kesal, tapi tak lama kemudian tiba-tiba badannya pun kini terasa sakit karena luka yang dia terima sebelumnya. Ning Feng tampak sangat khawatir. Kemudian, si Wang Yu mengatakan jika ini adalah luka yang disebabkan karena dia menyelesaikan misi. Di sana Ning Feng mengatakan, "Apakah kau tidak mendapatkan pengobatan?" Wang Yu mengatakan, "Aku sudah melakukannya, tapi mengingat ini adalah misi tingkat S, kerusakan bos sangat signifikan. Aku perlu waktu untuk memulihkan diri." Ning Feng pun paham jika ini adalah hal yang cukup sulit bagi si Wang Yu. Tak berselang lama kemudian, Ning Feng mendapatkan sebuah panggilan telepon dari orang yang tak dikenal. Di sana orang itu mengatakan, "Kau tak perlu tahu siapa aku. Aku bertanya, di manakah kau mendapatkan emblemmu itu?" Ning Feng mencoba untuk menyembunyikan itu dari hadapannya si Wang Yu. Namun, Wang Yu bertanya siapakah itu. Di sana Ning Feng hanya berkata, "Ini hanyalah seorang dengan nada yang keras. Bertanya di mana aku mendapatkan emblem itu." Wang Yu pun cukup terkejut akan hal itu karena tak sembarang orang yang tahu jika Ning Feng memberikan hadiah itu kepadanya. Meski begitu, Ning Feng mengatakan, "Jangan pedulikan itu. Aku hanya fokus untuk makan daging." Setelah itu, si pria asing kembali menelpon Ning Feng sambil mengatakan, "Jika kau berani mengabaikanku, kau akan menghadapi konsekuensinya." Meski begitu, Ning Feng tidak takut sama sekali. Ning Feng dan juga Wang Yu kemudian berhasil untuk pulang dari restoran itu. Di sana Ning Feng akan pulang sendirian. Ketika Ning Feng tiba di rumahnya untuk bersantai, tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi di sana, di mana rumahnya seakan-akan sangat berantakan karena disebabkan oleh seseorang. Ya, benar saja, si pembunuh bayaran sudah ada di hadapannya si Ning Feng. Di sana Ning Feng berkata kepada si L itu, "Apakah kau orang yang baru saja menelponku?" Si L membenarkan itu. "Haha, benar sekali. Aku memperingatkanmu, jika kau berani mengabaikan aku, kau akan menghadapi konsekuensinya. Jika kau menjawab pertanyaanku dengan jujur, tidak akan ada masalah." Kemudian Ning Feng berkata, "Siapakah yang mengirimkanmu ke sini?"
El yang mendengar itu kemudian mengatakan, "Beraninya kau bicara kepadaku dengan nada seperti ini. Kau hanya sampah yang baru awaken. Bukankah gurumu yang menginstruksikan bahwa seseorang harus menunjukkan rasa hormat saat menghadapi orang yang lebih kuat?" Dan ketika ini sedang terjadi dari arah belakang, ternyata Ul kini menyerang si Ning Feng itu dengan sebuah pukulan. Ning Feng berhasil melakukan penghindaran, dan Ning Feng kini berhasil memberikan sebuah perlawanan dan menyerang tubuh dari Ul sehingga membuatnya terpukul mundur ke belakang. Ul kini tak bisa untuk bangkit lagi. Di tengah kejadian ini, El merasa sangat terkejut. Di sini Ning Feng mengatakan, "Aku akan memberikan kalimat ini kembali kepadamu. Ketika menghadapi pertanyaan dari orang yang berkuasa, kau harus menjaga tingkat rasa hormat yang tepat." Mendengar dan mengetahui apa yang tengah terjadi membuat El mengatakan dalam hatinya, bagaimana ini mungkin? Intel menyatakan dengan jelas bahwa anak ini hanya profesi bintang 1. Apalagi dia seorang mage, dia benar-benar mengalahkan assassin bintang 3 dengan tangan kurusnya itu. Setelah itu Ning Feng mengatakan dalam hatinya, seperti yang diharapkan dari semua atribut plus 100, reaksi dan kecepatanku telah meningkat secara signifikan. Meskipun tanpa menggunakan mantra, aku masih bisa mengatasi banyak situasi. Tak lama setelah itu lagi dan lagi, Ning Feng diserang oleh sebuah serangan, namun dia berhasil menghindari itu. Si El kini mencoba untuk kabur karena dia sadar hal ini sangat sulit untuk dikalahkan. Ketika dia kabur seperti itu, dia berhasil ditangkap oleh si Ning Feng dengan sangat mudahnya. Di sini Ning Feng mengatakan kepada semuanya, bersihkan semua kerusakan yang kalian buat dulu. Perkakas juga rusak dan kalian harus memberikan berbagai kompensasi kepadaku. Keduanya pun kini telah memberikan segalanya yang mereka punya. Di sana Ning Feng kemudian mengatakan, "Lalu jelaskan siapa yang telah mengirim kalian ini." Salah satunya yaitu sosoknya si pria mengatakan jika mereka dikirim oleh Mr. Zhao Cheng alias Xiao Zheng dari Guild Solemn Lion. Dia bilang kau punya emblem khusus yang unik dan tidak dapat ditemukan di tempat lain. Itulah alasan dia menyewa kita untuk menanyakan tentangnya. Mendengar nama Xiao Chen membuat si Ning Feng pun sadar jika dia merupakan mage dari Guild Wang Yu itu. Kemudian Ning Feng mengatakan kepada keduanya, "Karena kalian telah menyediakan tangan padaku, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan kepada kalian. Aku punya sebuah mantra terlarang yang belum aku gunakan. Anggap saja diri kalian ini sedang beruntung." Ya, Ning Feng tanpa basa-basi lagi langsung segera menggunakan Soul Seizing Darkness, yang dimana skill ini merupakan mantra terlarang gelap dan menggunakan energi mental sendiri untuk memanipulasi pikiran target dan untuk sementara dapat mengubahnya menjadi klon yang kuat. Ya, kini keduanya mulai menjadi satu bagian dan mereka akan ditugaskan oleh si Ning Feng. Tak berselang lama kemudian kita pun diperlihatkan dengan percakapan yang sedang dilakukan oleh Xiao Zhen dan juga si anak buahnya. Di sana dia mengatakan kepada si rekannya itu, lebih baik bermalam lebih awal dan pergi ke tempat lain untuk bersenang-senang hanya kita berdua. Xiao Zhen bukan cuma mengatakan itu, dia kini mengatakan, sebenarnya tentang emblem itu, aku sudah mengirim beberapa orang untuk menemukan Ning Feng. Jika dia tidak mau bekerja sama, aku akan biarkan dia mengalami apa artinya hidup lebih buruk daripada kematian. Rekan paham akan hal ini, namun dia mengatakan, bagaimana jika Wang Yu mengetahuinya, lalu apa yang akan kita lakukan? Xiao Zhen kini mengatakan, aku tak bisa menangani semuanya lagi. Apakah kau ingin dia dibiarkan sendirian untuk menjaga dirinya sendiri? Itu adalah sebuah urusanmu. Si rekan paham akan hal ini, dia mengatakan, benar sekali. Tapi sayangnya perubahan profesi ini tidak berjalan selalu seperti yang kau katakan itu. Bahkan di tragedi kemarin, Wang Yu telah membuat sebuah kesalahan. Ya, rencana awal yang dimiliki oleh si Xiao Zhen ketika bertarung adalah membuat si rekan ini melepaskan bos, dan si bos itu diarahkan kepada Wang Yu untuk mengurangi kepercayaan diri Wang Yu dan memberikan Wang Yu rasa takut. Lalu kemudian Xiao Zhen bisa bertindak sebagai pahlawan dan akan dikenang. Namun semua tak seperti yang dia bayangkan dan dia pikirkan. Dia tak menyangka jika Wang Yu melakukan sejauh itu untuk melukai dirinya sendiri dan bahkan benar-benar mengalahkan bos itu. Tak berselang lama kemudian tiba-tiba ada sosok yang mendekati ke arah mereka berdua, dan ternyata itu adalah anak buah dari Xiao Zhen sendiri. Di sana Xiao Zhen mulai bertanya,
Apakah kau telah mendapatkan informasi yang aku inginkan? Si pria kini mengatakan, itu tidak penting. Apakah cedera UR disebabkan olehmu? Xiao Shen dan teman pun sangat terkejut mendengar hal itu. Xiao Shen kemudian mengatakan, kau berani mencampuri urusanku, ada yang salah denganmu ini. Dan tak lama kemudian tiba-tiba serangan dilakukan oleh si pria itu, sehingga membuat keduanya mengalami luka yang cukup signifikan. Keduanya pun kini berhasil dicekik oleh pria itu yang sedang dikendalikan oleh si Ning Feng. Ning Feng kini dengan lantang menegaskan, mereka yang berani menyakiti Wang Yu tidak layak hidup di dunia ini. Namun, aku jelas tidak akan membiarkanmu mati dengan mudahnya. Aku akan mengeringkan kalian dan membuat kalian mendapatkan siksaan yang sangat penuh akibat sebuah kematian. Ning Feng bergegas melakukan penyerapan dan memberikan berbagai tekanan ekstra ke dalam tubuh dari kedua orang itu. Dan kini Ning Feng juga menegaskan, karena kalian bilang hidup lebih baik daripada kematian, lalu alamilah itu sendiri. Keduanya pun benar-benar sudah diwafatkan oleh si Ning Feng. Dan tak berselang lama kemudian Ning Feng juga berhasil menghapus klonnya itu. Kini Ning Feng pun mengatakan, para bajingan itu semuanya sudah menjadi abu. Tak harus ada bukti yang tersisa. Ini cara yang sangat sempurna untuk menghapus semua jejak. Meskipun saat ini hal-hal ini agak berbahaya, namun rumahku berada di lingkungan yang biasa. Dan tentu tidak bisa mencegah individu yang sudah awaken masuk dan keluar sembarangan. Meskipun aku punya kekuatan untuk menghadapi mereka, tak mungkin aku tinggal di rumah dan terus mengawasi 24 jam. Ning Feng kemudian mengatakan dalam hatinya, awalnya aku berencana untuk mengatur beberapa hal penting berdasarkan kenangan Lord Rim. Untungnya aku belum memulai. Jika ada penyusup yang menemukannya, pasti akan menyebabkan masalah yang signifikan. Setelah itu Ning Feng pun bergegas untuk pergi ke kediaman Duan. Di sana, ketika Duan berhasil mendengar cerita dari Ning Feng, Duan pun sangat jengkel dan marah. Duan mengatakan beraninya mereka menyerang bos. Bos, istirahatlah, aku akan segera pergi untuk melihat siapa lagi yang ada di balik ini. Namun Ning Feng mengatakan, tidak perlu terburu-buru dengan hal ini. Sebenarnya, aku ada hal lain yang ingin kutanyakan kepadamu. Apakah kau tahu ada alkemis yang terpercaya? Duan pun kini mengatakan, aku tak yakin. Persyaratan apa yang Anda harapkan dari seorang alkemis? Ning Feng kini menambahkan, aku sedang mencari seseorang yang sangat terampil, dapat diandalkan, diutamakan dengan status mandiri, dan semakin sederhana hubungan terlibat lebih baik. Duan yang mendengarnya kini mengatakan, alkemis yang aku kenal terampil, tapi mereka sudah menjadi anggota guild besar. Ning Feng pun, oke lah kalau begitu. Ning Feng kini mengatakan dalam hatinya, dalam kenangan yang sudah aku serap, Lord Rim pernah membunuh beberapa alkemis tingkat tinggi yang ramuannya melampaui standar dunia ini. Sayangnya, aku tak mengerti spesifiknya, jadi aku hanya bisa menyalin resep yang tersebar dan membahasnya dengan profesional. Namun setelah alkemis menjadi anggota guild besar, mereka sering kehilangan kontrol atas tindakannya dan resiko bocornya rahasia lebih tinggi. Ning Feng pun tahu dengan pelajaran ini, dia tidak ingin menarik lalat serakah secara terus-menerus. Kemudian dia pun mengatakan kepada Duan, nanti jika kau punya kesempatan tolong bantu aku memperkenalkannya. Aku juga akan mencari sumber lain terlebih dahulu. Tak berselang lama kemudian Ning Feng bertanya kepada Wang Yu tentang alkemis yang cukup dipercaya. Di sana Wang Yu lantas mengatakan, jika pris tim kami yaitu Shooting, kakaknya adalah alkemis yang terampil, yang aslinya berencana untuk bergabung dengan guild mereka. Tapi karena adanya si Xiao Shen di sana, membuat si kakak gagal bergabung karena mereka tidak akur, sehingga si kakak tidak dapat persetujuan. Wang Yu mengatakan, jika kau tertarik pada dirinya itu, aku akan mempertemukan kalian berdua. Setelah mendengar hal ini, si Ning Feng mengatakan dalam hatinya, sekali lagi orang itu Xiao Shen sangat berbahaya. Untungnya aku telah membantu mereka memecahkan masalah besar, dan si Xiao Shen tak akan bisa menyebabkan masalah lagi di masa depan. Wang Yu kemudian bertanya kepada Ning Feng, kenapa Ning Feng sedang mencari alkemis? Ning Feng mengatakan, aku menemukan beberapa resep medis di rumah, dan aku mencari seseorang untuk membantuku memeriksanya. Keduanya pun kini sepakat
untuk mengatur sebuah tempat pertemuan agar Ning Feng dan si kakak itu bisa bertemu. Singkatnya, Ning Feng berhasil bertemu dengan sosok pria itu. Si pria lantas memperkenalkan dirinya. "Halo, nama aku Sui. Bisakah kau tunjukkan resepmu itu?" Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Part ke-6 pun berakhir sampai di sini.